Kembali lagi di Reaking Bahas Dunia Anime. Kali ini Mimin pengen ngasih tahu ke kalian kalau ada 10 anime terbaik sepanjang masa, dan menurut Mimin ini adalah anime yang paling mahal. Bisa juga menjadi rekomendasi kalian untuk nonton anime, dan bisa tuh kita maraton anime atau nonton anime untuk menghabiskan waktu di kala libur atau misalkan sambil nunggu puasa. Mending nonton anime deh daripada pacaran, kan nggak baik. Banyak judul-judul baru yang muncul di setiap tahunnya, yang mana para fans selalu nantikan. Industri anime saat ini sudah jadi sebuah industri yang menjanjikan. Karena itulah banyak pihak studio animasi yang menghadirkan sebuah series anime secara serius. Mereka rela mengeluarkan ongkos produksi yang tidak sedikit untuk menghadirkan sebuah kualitas anime yang epik. Berikut adalah deretan anime yang biaya produksinya sangat mahal. Yang pertama ada Demon Slayer. Anime paling mahal yang pertama adalah Demon Slayer atau Kimetsu no Yaiba. Ini merupakan salah satu judul anime yang sangat populer dalam beberapa tahun belakangan. Sukses dengan manganya, cerita karya Koyoharu Gotouge. Ini kemudian diadaptasikan dalam versi anime pada 2019 kemarin, dengan menghadirkan visual yang fantastis dan ciamik yang banyak dipuji para fans. Tidak heran jika seriesnya sangat populer di seluruh dunia. Adegan pertarungan yang apik, pergerakan karakter yang sangat lembut dan satisfying membuat anime ini begitu menarik untuk disaksikan. Menurut informasi yang ada, pihak studio animasi yang mengerjakan proyek ini harus rela menggelontorkan dana sekitar 80.000 dolar Amerika atau sekitar 1,2 miliar rupiah untuk menghadirkan setiap episodenya. Kemudian yang kedua ada One Punch Man. Meskipun dikenal sebagai cerita komedi yang tidak masuk akal, namun One Punch Man justru sangat populer. Yang menarik adalah One Punch Man sendiri awalnya merupakan sebuah cerita biasa yang diciptakan oleh One di sebuah webkomik. Namun, alur cerita yang tidak biasa akhirnya membuat series tersebut terkenal dan mendapatkan adaptasi manganya sebelum kemudian diadaptasi dalam versi anime. Seperti halnya Demon Slayer, One Punch Man juga adalah salah satu judul anime yang memiliki adegan pertarungan fantastis. Berbagai efek visual yang dihadirkan begitu memanjakan mata. Madhouse, studio animasi yang memproduksi anime One Punch Man, menyebutkan jika rata-rata untuk pembuatan satu episode seriesnya dibutuhkan angka mencapai 80.000 dolar Amerika atau 1,2 miliar rupiah, sama seperti Demon Slayer. Kemudian yang ketiga ada anime favorit Mimin, yaitu One Piece. Ini adalah salah satu series anime yang paling panjang dan juga paling populer di seluruh dunia. Mulai tayang pada 1999, One Piece merupakan salah satu judul anime yang mengalami perubahan dalam gaya animasinya. Berawal dari gaya animasi di era 90-an sampai awal 2000, sekarang animasi dari One Piece benar-benar berubah total menjadi sangat epik. Dengan banyaknya momen pertarungan ataupun pertempuran yang disuguhkan dalam ceritanya, wajar jika ongkos produksi untuk satu episode tergolong sangat besar. Diketahui untuk menghadirkan satu episode One Piece dibutuhkan dana sebesar 90.000 dolar Amerika atau sekitar 1,3 miliar Amerika. Namun, mungkin angka ini bisa bertambah dalam beberapa tahun belakangan mengingat kualitas animasi yang juga sudah meningkat. Dan selanjutnya ada anime Naruto Shippuden. Naruto Shippuden merupakan sequel dari salah satu 3 judul besar shonen selain One Piece, yaitu Naruto. Naruto Shippuden sendiri menghadirkan kisah para shinobi Konoha yang sudah beranjak dewasa. Seperti halnya anime bergenre shonen lain, pertarungan menjadi salah satu hal yang lumrah di sepanjang cerita Naruto Shippuden. Karena itu biaya produksinya sendiri sangat besar. Diketahui untuk satu episode dari cerita Naruto Shippuden, studio Pierrot membutuhkan rata-rata 100.000 dolar Amerika atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Meskipun sempat dikritik karena banyaknya adegan atau cerita filler, namun terbukti Naruto Shippuden berhasil menghadirkan momen-momen epik di sepanjang cerita utamanya, dan hal tersebut banyak diapresiasi para fans hingga sekarang. Dan kita tahu bahwa fans sejati Naruto itu militan banyak banget. Kemudian ada My Hero Academia. Sedang berada di puncak popularitasnya, My Hero Academia merupakan salah satu dari 5 judul anime terpopuler di seluruh dunia. Ceritanya sendiri berfokus pada sosok Izuku Midoriya yang berusaha untuk menjadi seorang pahlawan hebat. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan super apapun, Kohei Horikoshi selaku kreator seriesnya dikenal banyak terinspirasi dari berbagai karakter DC Comics. Selain cerita epik dari perjuangan Deku untuk menjadi seorang pahlawan hebat,
Berbagai momen pertarungan para karakternya juga jadi salah satu daya tarik dari My Hero Academia. Studio Bones diketahui mengeluarkan dana sebesar 110.000 dolar Amerika per episode atau sekitar 1,66 miliar rupiah. Dan kemudian ada anime yang sering dijadikan bahan meme, yaitu JoJo's Bizarre Adventure. Berbeda dengan berbagai judul di atas, JoJo Bizarre Adventure bukanlah series bergenre shonen, melainkan seinen, di mana seriesnya memang menargetkan para dewasa. Hal ini karena banyaknya adegan eksplisit, mulai dari kekerasan, darah, dan hal lain. Meskipun begitu, yang menarik adalah seriesnya justru sangat populer, terutama di wilayah barat seperti Amerika. Series ini menghadirkan sebuah konsep cerita yang unik dan menarik. Mereka juga menghadirkan berbagai lelucon yang bahkan sering jadi meme di jagat internet. Tetapi itulah daya tarik utama dari JoJo Bizarre Adventure. David Production membutuhkan 120.000 dolar Amerika atau sekitar 1,8 miliar rupiah untuk menghadirkan satu episode. Dan kemudian yang ketujuh adalah Black Clover. Dibandingkan dengan beberapa nama di atas, Black Clover memang kurang begitu terdengar namanya meskipun bukan berarti seriesnya tidak populer. Black Clover bercerita tentang dua orang karakter bernama Asta dan Yuno yang memiliki tekad untuk mewujudkan berbagai impian gila mereka. Melihat cerita keduanya dalam menghadapi berbagai hal menjadi salah satu daya tarik dari seriesnya. Asta sendiri mendedikasikan hidupnya demi bisa menjadi Wizard King, dan dia tidak membiarkan siapapun menghentikan atau menghalangi jalannya. Desain karakter yang menarik dan dibungkus dengan berbagai adegan pertarungan yang epik jelas membutuhkan biaya yang besar dalam proses produksinya. Black Clover menghabiskan 140.000 dolar Amerika atau sekitar 2,1 miliar rupiah untuk satu episodenya. Dan yang kedelapan ada Jujutsu Kaisen. Ini adalah salah satu dari Big Three series bergenre shonen di era modern. Jujutsu Kaisen adalah series yang menghadirkan sebuah plot yang kompleks, karakter menarik, dan juga tentunya animasi yang sangat epik dan memanjakan mata. Meskipun banyak dari para fans yang berkomentar mengenai ongkos produksi seriesnya yang dihabiskan untuk menghadirkan efek dari Six Eyes milik Gojo Satoru, namun harus diakui jika animasinya sangat detail. Momen pertarungan yang dihadirkan juga sangat menghibur, dengan animasi yang ciamik dan dianggap sempurna. Berdasarkan hal tersebut, rasanya wajar jika kemudian MAPPA Studio menghabiskan sekitar 150.000 dolar Amerika untuk menghadirkan satu episodenya. Dengan ongkos produksi tersebut, MAPPA benar-benar maksimal dalam menghadirkan berbagai hal di dalamnya. Wajar jika kemudian Jujutsu Kaisen jadi salah satu anime paling mahal. Dan yang kesembilan ada Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin. Dikenal sebagai salah satu anime yang paling kelam, penuh plot twist, dan mengundang rasa penasaran. Attack on Titan merupakan anime yang juga tidak ragu menghadirkan momen eksplisit. Banyak perdebatan yang muncul di kalangan fans terkait apakah Attack on Titan benar-benar masuk dalam kategori shonen atau justru seinen, melihat alur cerita dan elemen di dalamnya. Meskipun plotnya sangat kompleks, namun relatif mudah untuk diikuti. Belum lagi ada banyak hal menarik seperti kemunculan para Titan, pertarungan epik menghadapi para Titan, pertarungan Marley dan Paradise, dan sebagainya. Wit Studio diketahui mengeluarkan dana sekitar 150.000 dolar Amerika untuk satu episodenya. Namun, angka ini kemungkinan meningkat drastis di musim terakhir kemarin, di mana MAPPA Studio yang mengerjakan proyeknya. Dan yang ke-10, anime paling mahal jatuh kepada anime paling sepuh, yaitu Dragon Ball Super. Dragon Ball Super merupakan series termahal yang pernah dibuat di franchise Dragon Ball sejauh ini, seperti halnya judul Dragon Ball lainnya. Series anime ini juga menghadirkan berbagai pertarungan yang dramatis dan juga epik dari berbagai makhluk kuat dan dahsyat di universe tersebut. Contohnya, kita diperkenalkan dengan sosok Beerus, Hit, atau bahkan Jiren. Meskipun animenya sendiri sudah tidak lagi tayang, yang membuat fans penasaran dengan kelanjutannya. Namun, manganya sendiri masih terus berjalan sampai sekarang, dan ceritanya juga masih terus menghadirkan banyak hal-hal epik dan menarik. Toei Animation selaku studio animasi yang mengerjakan series animenya diketahui menghabiskan dana sebesar 160.000 dolar Amerika atau sekitar 2,4 miliar rupiah. Berdasarkan poin-poin di atas, bisa kita tarik kesimpulan jika untuk menghadirkan sebuah series anime yang epik memang dibutuhkan dana yang tidak sedikit.
Pihak studio animasi perlu menggunakan sumber daya yang banyak demi menghasilkan sebuah cerita dan kualitas animasi yang menarik. Itulah alasan mengapa kemudian beberapa judul anime dianggap yang paling mahal. Dan Mimin juga berharap kalau Indonesia bisa membuat anime-anime atau membuat animasi yang bagus seperti halnya anime-anime Jepang gitu. Mimin harap sih begitu ya untuk kedepannya. Jadi kita tidak nonton anime luar aja, harus ada anime lokal, lokal pride lah. Semangat untuk animator-animator Indonesia yang sedang berjuang sekarang karena karya-karyanya itu menurut Mimin bagus sekali. Kita harus ngedukung dan terus support. Nah, itulah animasi mahal dan juga Mimin rekomendasikan kepada kalian untuk kalian tonton. Dijamin nggak bakal ngebosenin. Dan Mimin juga ini habis selesai maraton Black Clover ya. Mimin nggak nyesel karena malah Mimin nyeselnya itu kenapa harus berhenti di episode 170. Sampai sekarang pun masih menunggu kelanjutan dari Black Clover. Mimin yakin kalau kalian coba nonton, kalian tidak akan kecewa, apalagi kalian bosan. Nggak bakal, pasti menghibur dan bisa bikin kalian semangat juga. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, komen juga apalagi gitu saran dari kalian, rekomendasi anime yang harus Mimin tonton atau para audiens tonton, boleh tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya.